Ternyata nikmat sehat itu baru terasa waktu kita sakit. Waktu sakit di rumah, sendi-sendi ini mau copot semuanya, badan menggigil, kedinginan, pas AC dihidupkan, kedinginan, dimatikan, kepanasan, semua makanan minyak masuk dikit aja, batuknya nggak berhenti-berhenti, baru terasa nikmat sehat. Kalau sudah tiada baru tahu semua lagu Bang Haji. Saya karena di masjid di depan kitab nggak nyanyi, kalau nggak ada kita nyanyikan 3 album. Maka ibu-ibu jaga kesehatannya ya Bu, jangan banyak makan santan, kolesterol, rajin-rajin olahraga. Bapak juga begitu, makan jangan ditahan. Ini sampai nggak makan supaya pinggangnya seperti pinggang tawon. Makanan sudah siap nggak dilihat, cuman dihirup aja. Makan aja, nggak usah khawatir. Saya nggak pernah nahan makan. Saya makan sebanyak-banyaknya, nggak gemuk-gemuk. Siapa bilang makan menyebabkan gemuk? Saya buktinya. Makan nggak pernah nahan, nggak gemuk-gemuk. Ibu makan aja, gemuk saya nggak tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Kumaha Bapak Ibu sadayana damang? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya selama menyampaikan tausiah baru hari ini yang agak-agak cemas dengan protokolnya. Berikut ini adalah dai fenomenal, ustadz internasional yang waktu kecilnya nakal, sudah besar hampir masuk semifinal. Masya Allah, mudah-mudahan banyak anak-anak muda seperti beliau. Semangat. Kalau acara itu yang paling berpengaruh itu pembawa acaranya Bapak Ibu. Bapak hati-hati Pak, nanti ditarik Ibu tuh kain Bapak. Kita subuh ini membaca kitab Riyadhus Shalihin. Bagi yang sudah punya, alhamdulillah. Bagi yang belum, bisa di-download gratis. Di mana saya belum ketemu websitenya. Tadi di mobil sebelum kemari saya cari terjemah Riyadhus Shalihin, dapat. Nanti saya share ke Ustadz Udas, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kita masuk dalam bab Al-Mujahadah, bab yang ke-11. Sekarang masuk hadis yang ketiga, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Siapa namanya? Ibnu Abbas. Kalau disebut Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr bin As, itu namanya sama yang tiga-tiga ini. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr bin As, nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Ini dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ini dari Ibnu Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Ini dari Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair bin Awam. Itu yang disebut dengan 4 Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah ibnu Zubair ibnul Awam. Bagus ngasih nama anak Abdullah supaya dia jadi hamba Allah, jangan jadi hamba setan, jangan jadi hamba dunia, jangan jadi hamba pejabat,
Jangan jadi hamba jabatan, jangan jadi hamba kekuasaan. Ini subuh ini semua yang hadir ini semuanya hamba Allah. Enggak ada yang hamba tuyul. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria bin Yahya, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bisanadihi dengan sanadnya. Yang ngaji tetap ngaji, yang ngisi kresek hitam tetap ngisi. Jangan pura-pura khusyuk ngaji supaya kreseknya lewat. Karena setiap subuh ada malaikat yang berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Orang yang tidak bersedekah didoakan malaikat juga. Apa doanya? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang gak bersedekah binasakan dia ya Allah. Jangan diaminkan, nanti sendalnya hilang. Ibu-ibu yang gak bawa uang, itu panitia menerima cincin, gelang, dompet, HP yang 1 juta ke atas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Nikmatani, ada 2 nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia banyak tertipu. Kita ngaji subuh ini supaya kita semuanya enggak tertipu. Amin. Katsirun minan nas, banyak manusia yang tertipu. Kita ngaji sampai jam 6. Nanti jam 6 saya akan jawab pertanyaan yang udah masuk. Habis itu, habis pertanyaan kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Habis sholat sunat isyraq, sarapan bersama di rumah masing-masing. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu. Nikmat yang pertama, as-sihhata, as-sihhah, nikmat sehat. Bapak sehat, ibu sehat, badannya sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat, kantongnya sehat. Innalillah, semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka nikmat yang pertama adalah nikmat sehat. Maka jangan sampai waktu sehat nggak ngaji, ketika sakit baru. Seandainya saya sehat, saya datang nih pengajian Ustaz Somad. Padahal waktu sehat nggak pernah datang. Ini sahabat jamaah subuh ini semuanya orang-orang yang tidak tertipu, karena subuh ini semuanya datang. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disehatkan Allah. Maksudnya saya udah seminggu ini badan demam, kepala sakit, batuk-batuk. Sampai subuh ini alhamdulillah. Saya mau membatalkan acara ke Jawa Barat ini, khawatir Ustadz Rusli dituntut panitia semuanya. Nggak bisa diganti lagi di bulan yang lain, karena jadwalnya udah saya susun setahun. Kalau batal sekarang, berarti kita baru ketemu 2024. Bahaya, banyak kampanye pilpres. Maka saya paksakan berangkat. Ya Allah, tolong aku, karena yang mau kutemui ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang mau ku sampaikan ini adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Berikan aku sehat waktu tausiah itu aja ya Allah. Habis tausiah sakit lagi, nggak apa-apa. Amin. Jangan diaminkan. Saya langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya kita bisa ketemu. Ternyata nikmat sehat itu baru terasa waktu kita sakit. Waktu sakit di rumah, sendi-sendi ini mau copot semuanya, badan menggigil, kedinginan. Pas AC dihidupkan,
kedinginan, dimatikan kepanasan, semua makanan minyak masuk dikit aja batuknya nggak berhenti-berhenti, baru terasa nikmat sehat. Kalau sudah tiada baru tahu semua lagu Bang Haji. Saya karena di masjid di depan kitab nggak nyanyi, kalau nggak ada kita nyanyikan 3 album. Maka ibu-ibu jaga kesehatannya ya Bu, jangan banyak makan santan, kolesterol, rajin-rajin olahraga. Bapak juga begitu, makan jangan ditahan. Ini sampai nggak makan supaya pinggangnya seperti pinggang tawon. Makanan sudah siap nggak dilihat, cuman dihirup aja. Makan aja, nggak usah khawatir. Saya nggak pernah nahan makan. Saya makan sebanyak-banyaknya, nggak gemuk-gemuk. Siapa bilang makan menyebabkan gemuk? Saya buktinya. Makan nggak pernah nahan, nggak gemuk-gemuk. Ibu makan aja, gemuk saya nggak tanggung jawab. Hidup ini nggak usah terlalu mikirin omongan orang, betul? Kalau kita ikuti omongan orang, pusing kita. Kita kurus, dia bilang kurang gizi. Kita gemuk, dia bilang pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Kita kurus, dia bilang penyakitan. Kita gemuk, dia dekatkan kita ke baleho yang ada di belakang. Sapi kurban. Gak usah pikirin omongan orang, yang penting sehat. Ya Allah, sehatkan kami semua supaya kami bisa beribadah ya Allah. Karena kalau kita sakit, susah kita mau sholat, susah mau pengajian. Alhamdulillah semuanya hadir, semuanya sehat walafiat insya Allah. Makanya kita disuruh untuk menjaga kesehatan. Nabi SAW gak pernah sakit. Sakit yang terakhir waktu mau meninggal itu karena kena racun. Racunnya dikasih oleh orang Yahudi. Ketika Nabi diundang makan, mereka tanya, Nabi Muhammad, ya, kalau makan kambing suka bagian mananya? Bagian kaki bagian depan. Disuguhkan kaki bagian depan. Rupanya disitulah mereka kasih racun yang paling banyak. Kita kalau ditanya tamu, Ustadz Somad, kalau kambing suka bagian mananya? Yang penting dagingnya, masa tulang makan tulang. Rupanya mereka mau ngasih racun di kaki bagian depan itu yang Nabi paling suka itu. Akhirnya begitu dimasukkan ke mulut Nabi, datang malaikat Jibril ngasih tahu, ada racun yang Muhammad. Sahabat Nabi yang di sebelah makan langsung meninggal dunia. Lalu kemudian sepakat ahli sejarah, Nabi nggak sempat menelan makanan itu, tapi ada air liurnya masuk ke dalam, tersisa racun-racun. Ketika Nabi mau meninggal, Nabi berkata kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, aku masih merasakan sakitnya efek dari racun itu. Mudah-mudahan kita terselamat dari racun. Bukan berarti saya nggak mau minum ini khawatir ada racun. Saya nggak khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada yang nuduh, tuh Ustaz Somad kalau ceramah nggak mau minum takut racun. Memangnya kami panitia ini jahat? Memangnya kami ini Yahudi? Ini nggak ada orang Yahudi, ini orang Sunda semua. Nggak Pak Ustaz, kami orang Sumatera Pak Ustaz. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau sudah berada di satu daerah, maka kita sudah menjadi warga masyarakat tersebut. Betul? Makanya tadi saya sapa Bapak Ibu di awal, kumaha, sadayana, damang. Karena saya cuma bisa segitu. Saya dulu serumah di Mesir sama orang Sunda, sama orang Jawa Barat. Tapi sayang, itulah saya menyesal nggak belajar banyak. Saya lupa kadang membedakan antara damang dengan dahar. Jadi setiap datang kawan dari Jawa Barat yang datang, kumaha, dahar, saya bilang. Kata kau salah man, damang. Oh iya damang. Alhamdulillah sekarang udah bisa membedakan antara damang dengan dahar. Bahasa itu penting. Coba kalau saya bisa bahasa Sunda. Oh,
Taunya cuman ele-ele sineng teh. Nikmatani, ada dua nikmat maghbunun, banyak orang tertipu. Yang pertama nikmat sehat. Kalau sudah terbaring di rumah sakit, di ruang ICU, terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, meleleh air mata, mama, papa mau sholat. Untung istrinya solehah, sabar ya pak, insya Allah nggak lama lagi ini selesai. Malaikat maut udah sampai airport. Itulah kalau bapak baik sama istrinya. Tapi kalau bapak yang suka KDRT, yang suka selingkuh, yang suka jahat, waktu kamu sehat semua sayang, tapi waktu kamu sakit yang setia cuma kamu. Betul bu? Mereka yang akan merawat menjaga bapak. Ketika bapak sakit-sakit, sabar papa, makan ya. Coba kalau kamu sombong, kamu nggak ngasih uang belanja lebih, pelit, bin medit, bin bakhil, bin kikir, bin kedekut, sakit, mati aja kau. Tapi orang Jawa Barat ini lembut-lembut semua, ya kan? Baik-baik. Saya sebetulnya saya bisa tausiah dengan suara nggak meregar menggelegar, bisa. Subuh ini kita akan mengkaji tentang beberapa hal tentang musuh. Langsung di komen sama jamaah, memang betul Ustaz sakit udah mau mati udah. Maka selagi masih sehat, bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum. Jangan sampai lapar. Kenapa? Karena usus ini mengeluarkan asam lambung. Kalau sampai kita lapar nggak makan, habis lambung kita itu luka. Ustaz kok tahu? Saya pernah kena. Dibawa sama jamaah. Kebetulan jamaah ini punya ada dokter kenalan. Ustaz, mari saya bawa ke dokter kenalan saya. Sampai di dalam, diperiksa sama dokter. Dokternya anak gadis. Saya waktu itu belum nikah, baru pulang dari Maroko. Detail saya LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Bapak kendalanya di mana? Kendalanya di sini. Dia pukul perut saya. Dia pegang perut saya. Habis selesai ditanya teman, gimana man? Tadi sebelum masuk dunia ini rasanya bergoncang, saya bilang. Begitu ketemu dokter itu di dalam, gempa bumi, saya bilang. Maka kalau ada yang lajang-lajang, jangan periksa ke dokter yang anak gadis. Saya kena prank sama jamaah. Saya masih ingat jamaah, nggak boleh disebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Bapak kena penyakit mah akut gara-gara dulu waktu kuliah terlambat sarapan ya, katanya. Dulu waktu kuliah sering terlambat sarapan, memang nggak sarapan sama sekali. Maka adik-adik yang masih kuliah, pagi sebelum berangkat sarapan dulu. Nasi dingin Pak Ustadz, walaupun nasi dingin nggak bisa ngunyah, nggak selera, di blender. Kasih air, kasih gula dikit, kasih madu. Yang penting sarapan, jangan sampai berangkat perut kosong. Kami dulu di Mesir nggak ada nasi, pagi-pagi dikasih gandum. Ada orang Mesir jual ish, itu dimakan. Kakak kelas senior ngasih tahu, Mak, jangan sampai ke kampus perut kosong, makan ish itu tepung gandum. Dimakan tepung gandum itu jam 8, jam 3 baru lapar. Karena masuk ke dalam ngembang dia. Cuman karena kita biasa makan nasi, dari kecil udah makan nasi. Kita dari dulu orang tua ini kan nasi. Kalau makan ikan nggak boleh, mesti ada nasi. Jangan banyak makan ikan, nanti cacingan. Itu nasihat dari Belanda. Makan mie pun pakai nasi. Tadi kecil kita disuruh makan nasi, makan nasi, makan nasi. Anak saya sekarang nggak saya paksa makan nasi. Mau makan ikan silakan, mau makan ayam silakan, mau makan roti silakan. Ternyata dokter-dokter sekarang banyak melarang makan nasi karena ada gulanya,
karena ada karbohidrat terlalu banyak. Maka sekarang banyak ibu-ibu diet karbo. Loh, kok nggak ada makan nasi? Diet karbo. Sampai di rumah 3 mangkok. Ustadz makan nasi, saya nggak bisa kalau nggak makan nasi. Saya udah coba makan gandum di Mesir, di Maroko, perut kenyang, otak kosong. Nggak bisa kerja, ngapal nggak masuk. Itulah kita kalau sudah terbiasa makan nasi. Cerita nasi jadi ingat nasi, bunyi langsung. Aduh, oke lah kita cerita ke yang lain. Lontong sayur. Jaga kesehatan, yang penting sarapan. Ada bapak-bapak kemana-mana bawa tas laptop. Wow, pas dilihat roti gabil. Kenapa bapak bawa roti? Saya nggak bisa lambat Pak Ustadz, karena usus saya ini bergerak terus, dan kalau dia bergerak nggak ada isi makanan, luka. Kalau sudah luka asam lambung naik, bahaya. Saya pernah kena penyakit asam lambung akut. Khutbah Jumat itu tangan saya megang 2, satu megang tongkat, satu megang tiang mimbar. Turun dari mobil bergoyang, nggak bisa. Ngajar di kampus megang tiang. Pergi ke rumah sakit, bapak mesti istirahat 2 bulan. Apa? 2 hari aja nggak bisa istirahat, gimana 2 bulan? Datanglah teman, Mat, ini obatnya ada. Bagaimana caranya? Bekam. Bekam itu bukan bebek kampung. Bekam, ada titik-titiknya. 5 titik di belakang, 1 titik di kepala. Kamu nggak ada sakit diabetes gula darah kan? Nggak. Kamu nggak ada sakit darah rendah kan? Nggak. Periksa dulu. Setelah itu baru dibekam. Rambut dibuang di atas. Sejak itu saya pakai peci terus. Tapi sekarang nggak. Sekarang nggak ada. Lalu kemudian setelah itu dikasih makan kunyit. Tahu kunyit? Tapi kunyit yang tua, yang warnanya udah jingga. Kunyit itu diparut, dimasukkan ke kain putih, disaring, diperas sampai setengah gelas. Setengah gelasnya kunyit, setengah gelasnya madu. Dibacakan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, diminum sebelum tidur malam. Setengah gelas kunyit, setengah gelas madu. Madunya yang asli. Kalau pulang ke rumah istri marah, itu asli. Diminum selama 7 malam. Gak usah terlalu dipikirkan Bu, kita fokus ke sini. Diminum selama 7 malam. Habis minum itu jangan minum air putih lagi, jangan makan, langsung tidur. Minum, maka usus-usus kita diperbaiki. Alhamdulillah sejak itu sampai sekarang sehat walafiat, gak pernah lagi kena penyakit mah. Biasanya yang kena penyakit mah ini yang udah nikah. Jaga kesehatan. Jangan banyak minum gula, karena kalau gulanya banyak, darahnya kental. Darah kita ini air atau gula? Air. Coba masukkan gula ke dalam air, aduk, lihat ke cahaya. Kelihatan gula itu merusak air. Ini airnya murni. Kenapa? Nggak ada gulanya. Sama, nggak ada juga gulanya. Jangan kasih Ustadz minum gula. Karena Ustadz lehernya panas tausiah, dikasih gula, rusak pita suaranya dan rusak darahnya. Maka jamaah yang paling bagus, inilah jamaah masjid Darul Muhsinin. Darul artinya rumah, Muhsinin orang baik-baik. Darul Muhsinin orang yang rumahnya ini baik-baik karena nggak ngasih gula sama Ustaz. Jangan minum teh banyak-banyak, apalagi habis makan, karena gizi-gizi yang ada di badan Ustadz itu dihabisin oleh tehnya. Ustadz kok tahu? Jamaah saya kan banyak dokter.
Dokter-dokter tuh ngasih tahu, Ustaz suka minum teh ya? 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Gara-gara kecanduan waktu di Mesir dulu. Di Mesir musim dingin paling enak ngeteh. Gelasnya kecil, tapi nggak habis-habis. Diisi terus, asal habis, diisi terus. Gulanya. Sampai di Maroko, nih ceret seperti ini, diisi gula batu, diisi teh hijau, diisi daun mentol, namanya daun nekna. Lalu kemudian diisi, dimasak, manisnya minta ampun, dituang dari atas sampai berbuih, baru diminum. Orang Maroko kalau kita dikasih makan di rumahnya, habis makan ayam, makan semua makan, udah kenyang, apa kata mereka? Salat alaikumul malaikah. Semua malaikat-malaikat sudah mendoakan kamu, wahai sahibul bait. Illa Jibril, kecuali malaikat Jibril. Kita pun heran, kenapa Jibril belum mendoakan? Karena teh belum keluar. Begitu udah keluar teh, baru dia bilang, Salat alaikum jami'ul malaikah, hatta Jibril alaihissalam. Sampai begitulah mereka kecanduannya minum teh. Jangan banyak minum teh, usahakan. Maka saya sudah mulai agak mengurangi dan dibantu oleh Masjid Darul Muhsinin. Ini Ustadz ini nyindir atau gimana ini? Saya adalah Ustadz yang tidak pandai menyindir-nyindir. Ingat itu baik-baik. Saya orangnya Ustadz yang to the point. Nggak bisa main sindir-sindir. Karena saya udah beberapa kali nyindir nggak mempan. Serius nih Pak Ustadz, saya nggak minum teh, saya sedang batuk. Jadi saya minum air putih. Jelas Bu? Jangan nih Bu, bisik. Kasih tahu panitia. Jujur. Jangan banyak minum pakan santan. Karena santan itu masuk ke dalam tubuh kolesterol. Tapi Ustadz di Sumatera, di kampung Ustadz, paginya makan lontong sayur pakai santan. Dagingnya direndang pakai santan. Habis makan minum cendol pakai santan. Makanya rumah sakit kolesterol yang pertama di Indonesia di Bukit Tinggi. Karena semuanya pakai santan. Jadi waktu saya kuliah dulu di UKM, University Kebangsaan Malaysia, tiba-tiba dosennya masuk. Seandainya saya punya kuasa, kata dosennya, maka yang pertama saya lakukan adalah memotong semua pohon kelapa yang ada di Malaysia. Kok tiba-tiba dosen nih ngamuk gitu? Kenapa gitu dokter? Sebab saya baru dari rumah sakit kena kolesterol. Kata dokter saya tadi, penyebab pertamanya adalah santan. Maka kalau saya berkuasa, yang pertama saya lakukan, memotong semua pohon kelapa. Dalam hati saya, yang salah kan bukan pohon kelapa. Kalau semua pohon kelapa dipotong, gimana kita minum kelapa muda? Jadi jangan salahkan pohon kelapa. Cuman saya waktu itu nggak jawab, karena kalau saya jawab takut nilainya C. Makanya kalau dosen tuh ngomong, iya kan aja. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Setelah tamat baru buat buku bantahannya. Banyak mahasiswa-mahasiswa idealis ngomong lapor saya, Ustaz, saya kurang setuju dengan dosen saya itu, nggak usah balas. Iya kan aja semua. Terus gimana saya idealisme saya? Nanti setelah tamat baru bantahan terhadap dosen-dosenku. Begitu. Siap? Yang siap yang udah tamat semua. Jangan terlalu banyak makan. Kenapa? Al-ma'idatu baitu kulli da'. Rumah dari segala penyakit adalah lambung. Semua penyakit itu berasal dari lambung. Ustaz jangan tunjuk-tunjuk lambung lah Pak Ustaz. Langsung terasa lambung saya. Gimana lagi? Saya ceramah ini tidak ada sindir menyindir. Mentang-mentang Ustaz slim kurus. Saya bukan slim, saya bukan kurus. Saya memang nggak bisa gemuk. Ada dokter jamaah, Ustaz, kalau bisa Ustaz agak gemuk dikit biar berwibawa. Ustaz kurus sekali, kalau dipoto kelihatan. Gimana caranya biar gemuk Pak dokter? Ustaz minum SKM, susu kental manis.
pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Saya beli 90 saset biar takarannya pas, pagi sekali, siang sekali, malam sekali, satu hari 3 kali, sebulan 90 kali. Habis itu timbang, nggak nambah. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saran dokter udah saya lakukan, saya sudah minum 90 saset, kok nggak nambah-nambah Pak Dokter? Berarti udah takdir Pak Ustadz. Ustadz terima aja. Jadi kalau ada jamaah yang mau mengusulkan, nggak usah lagi. Ada jamaah ngasih, Ustadz minum air temulawak, biar supaya habis minum ini Ustadz selera makan. Selera makan. Habis itu tetap nggak nambah-nambah. Akhirnya mereka sendiri pun bingung. Lalu gizi-gizi yang Ustadz minum itu habisnya kemana? Saya jawab, habisnya ke suara tabligh akbar. Jadi ada yang berubah. Mudah-mudahan semua yang kita makan menjadi gizi untuk berdakwah, insyaallah. Apa tujuan makan orang beriman? Liyuqima sulban. Waktu udah habis. Makan orang beriman tujuannya untuk menegakkan tulang belakang. Ini jamaah bisa tegak tulang belakangnya ini kan karena udah makan kan? Tadi malam. Kalau nggak makan 3 hari, begitu dengar ceramah langsung tumbang. Jadi kalau ada jamaah yang tumbang, itu berarti belum. Tujuan makan dalam sholat, dalam Islam, liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Jadi nanti kalau ada ibu yang makannya mohon maaf agak banyak, lalu temannya nanya, kamu kenapa makan banyak? Liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Kita mesti menegakkan agama Allah dengan menegakkan tulang belakang, maka kita mesti makan banyak. Takbir. Jelas jawabannya, Bu? Jangan takut-takut. Nikmat yang kedua adalah wal faragh. Nikmat makan yang kedua air minum. Mesti banyak minum. Ini saya terkadang kurang minum. Ceramah, berhenti, naik mobil, tidur. Kurang minum. Saya kalau kurang makan bisa saya tahan. Kalau kurang minum bisa saya tahan. Yang nggak bisa saya tahan kurang tidur. Makanya saya di mana-mana alhamdulillah. Ustaz Somad bisa tidur? Bisa. Sedang khutbah pun pernah saya tidur. Makanya saya tidurnya di mobil. Tadi malam pulang dari Purwakarta, tidur. Tadi berangkat kemari enggak tidur. Lalu kemudian ini nanti nggak tahu tidur apa enggak. Karena tidur ini adalah nikmat yang luar biasa. Berapa banyak orang kaya, uangnya banyak, mobilnya mewah, duitnya bermiliar, tapi nggak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Makanya kalau ada jamaah yang tertidur, alhamdulillah, jangan dibangunin. Saya Pak Ustadz, jamaah nih datang, saya nih Pak Ustadz bisnismen, ekspor impor, saya nggak tidur 2 hari 2 malam. Saya pergi ke rumah sakit, dokter ngasih resep makan obat tidur, baru saya tertidur. Tapi begitu saya ikut pengajian Ustadz, baru awal udah tertidur. Itu berarti kajinya sudah masuk ke hati. Belum pernah saya marah ke jamaah yang tertidur. Cobalah tonton video-video saya dari dulu, belum pernah saya marah. Itu kenapa tidur? Nggak pernah. Kenapa? Karena kalau dia tertidur berarti saya berhasil menenangkan jiwanya. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan di hati mereka. Ngaji yang dicari adalah ketenangan. Nikah, apa yang dicari? Ketenangan. Apa yang dicari ketika nikah? Semoga menjadi keluarga yang sakinah. Makanya kalau bapak tidur aja, itu berarti sakinah. Bapak Ibu, setan
paling suka kalau kita bersedih. Makanya nggak boleh ibu-ibu sedih termenung di depan pintu, mulut nganga. Itu bukan cuma setan yang masuk, anak kucing pun masuk. Setan suka ngelihat kita bersedih, karena lewat sedih itu dia masuk ke dalam. Makanya pesannya la tahzan, jangan sedih. Nanti kalau ada orang, apa nih Ustaz Somad nih ngaji kok ketawa-ketawa, saya nggak ada nyuruh ketawa, mana ada saya suruh ketawa. Belilah selasi bantung. Jadi jaga kesehatan baik-baik. Yang kedua, banyak nikmat yang tertipu adalah wal faragh, waktu kosong. Adik-adik yang sekarang masih mahasiswa, banyak waktu kosong. Nanti kalau sudah bisnis, pagi berangkat, anak masih tidur, istri masih tidur, sudah berangkat. Takut macet, nggak sempat di jalan. Sholat subuh, nantilah sholat subuh di jalan. Di jalan macet, nggak sempat. Sampai kantor, matahari sudah terbit. Apa kata setan? Alhamdulillah, aku dapat WC. Loh, kok dapat WC? Man nama, siapa yang tidur walam yusolli, sampai nggak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Tertulis di sini, toilet setan. Subuh lewat, sampai di kantor sibuk rapat meeting, nggak sholat duha, nggak sholat isyraq, nggak sarapan. Sampai siang rapat meeting, visi misi, target ke depan, berapa penjualan. Akhirnya nggak sholat zuhur, ruangannya ber-AC, minum, makan cemilan, perut kenyang tapi gizi kosong. Akhirnya sore pulang lembur, kata atasan, mohon maaf beban kerja kita, target belum tercapai, malam ini kita lembur. Maghrib lewat, isya nanti ajalah di rumah. Sholat apa namanya? Sholatnya jamak kolektif. Kita tahunya cuma ada jamak takhir, jamak takdim, jamak qosor. Ini jamak kolektif, subuh, zuhur, asar, maghrib di waktu isya. Pas ditanya, mazhab apa ini? Mazhab Soekarno. Kasihan sekali Bapak proklamator kemerdekaan kita, Presiden Insinyur Soekarno. Semua kekeliruan, kesalahan dinisbatkan pada dirinya. Nanti beliau akan menuntut di padang mahsyar, baru tahu. Kalau sesat aja, nggak usah ngajak-ngajak Presiden Soekarno. Akhirnya pulang ke rumah, anak sudah tidur, istri sudah tidur. Hari berubah jadi pekan berubah jadi bulan berubah jadi tahun, berminggu, berbulan, bertahun. Akhirnya ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Kata dokter, Bapak kena penyakit mah akut, nggak sempat makan gara-gara sibuk nyari makan. Aneh manusia ini, saking sibuknya cari makan sampai nggak sempat. Duit yang bertumpuk di rekening tadi diserahkan ke dokter spesialis. Makanya saya punya jadwal ceramah di IDI, Ikatan Dokter Indonesia. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Dokter-dokter itu duitnya banyak. Kenapa? Orang yang sakit perut ngasih ke dokter, orang yang sakit jantung ngasih ke dokter. Dokter nyerahkan kemana? Dokternya membangun sekolah tahfiz Quran, dokternya buat amal-amal soleh. Itu untuk menyenangkan hati dokter biar dia nggak marah ke saya. Sudah jam 6, hadisnya belum sampai 1. Ternyata kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya bahagia, kita ikut dapat kebahagiaannya. Saya beberapa kali ceramah di depan orang yang suntuk, saya ikut suntuk. Kapan itu? Ceramah menjelang buka puasa. Saya pun suntuk, semuanya berkerut ini. Rasanya jam itu nggak bergerak, lama agak. Selesai akhirnya terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah kultum menjelang berbuka ini saya sampaikan.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Datang panitia, mohon maaf Pak, itu azan handphone. Selesai acara buka bersama, saya sampaikan ke jamaah, saya tadi waktu tausiah menjelang berbuka itu rasanya lama sekali. Kata jamaah, kami yang mendengarkan lebih lama Pak Ustaz. Tapi rupanya tausiah di depan orang yang hatinya bahagia, waktu berlalu tak terasa. Tapi kita selesaikan hadis itu. Hebat Masjid Darul Muhsinin ini, disiapkan kitab Riyadhus Shalihin, disuruh bacakan, kitabnya tebal, hadisnya cuma satu. Belum pernah saya tausiah disiapkan kitab seperti ini. Ngaji pakai kitab Riyadhus Shalihin cuman di masjid dekat rumah saya, Jalan Kamboja di Riau. Musola 1, masjid 2, musola 3, masjid 4. 1 bulan saya ngaji Riyadhus Shalihin. Yang nggak bisa langsung mengikuti dari Bandung bisa melalui streaming channel Ustadz Abdul Somad Official setiap Rabu subuh. Subscribe, like, share, and comment. Nikmat yang kedua yang banyak hilang adalah wal faral, yaitu nikmat waktu kosong. Maka selagi waktu kosong, ibu kok nggak pernah ngisi pengajian, ibu kok nggak pernah datang ke Darul Muhsinin pengajian, Bu? Saya sibuk, ada rapat di kantor. Nanti kalau udah pensiun ya, yang udah pensiun juga nggak pernah datang. Ibu kan udah nggak kerja lagi, iya. Kok nggak pernah datang? Cucu Pak Ustaz. Dulu nggak ngaji karena anak yang kebetulan nasibnya sama seperti yang saya sampaikan ini. Tolong jangan, saya nggak dapat bocoran, nggak ada panitia ngasih tahu. Tolong sampaikan yang cucu-cucu. Nggak ada. Ada ibu psikolog, saya suka mendengar tausiah ceramahnya. Apa kata beliau? Allah tidak menciptakan nenek untuk menjaga cucu, karena tidak ada perangkat itu di dalam kepala nenek. Karena kalau ibu yang jaga anaknya, anaknya main handphone, si ibu narik, jangan main handphone. Tapi kalau nenek, anak cucunya nangis, yang penting diam. Karena nenek tidak disiapkan untuk menjaga cucu. Tapi saudara-saudara saya, teteh-teteh yang sibuk belum bisa untuk membayar babysitter, mungkin titip sebentar karena menolong waktu. Tapi kalau bisa, kau carilah orang yang sanggup menjaga. 50% uang AA, 50% uang teteh untuk menjaga anak kita. Ibu kita biarkanlah dia beribadah. Dulu dia nggak sholat karena kainnya bernajis karena kencing kita. Sekarang dia nggak sholat duha lagi karena kencing anak kita, guys. Gimana kita berbakti kepada orang tua? Nenek tidak pernah menolak cucu, karena yang paling sayang sama anak adalah nenek. Mereka sayang. Belum ada nenek yang menggantung cucunya, nggak ada. Sayang. Makanya penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit nggak bisa ngikat tali sepatu. Lebih parah daripada penyakit virus HIV/AIDS, penyakit nggak bisa ngikat tali sepatu. Penyakit siapa itu? Penyakit cucu yang dibesarkan nenek. Karena nenek selalu tahu apa yang diinginkan cucu. Belum makan, belum minum, belum akhirnya mengikat tali sepatunya pun dia tidak bisa. Maka muncullah generasi-generasi yang mandi jarang, karena nenek tidak memandikan cucu. Mau mandi? Enggak, ya enggak apa-apa, pel-pel dikit aja ya. Kalau ibu nggak bisa, mandi, mesti mandi. Ibu yang membesarkan cucu bukan berarti nggak ada pahalanya. Jangan sampai, oh saya nyesal dengar ceramah Ustaz Somad tuh.
Kalau tahu gini saya datang dari kemarin biar cucu saya ini diambil emaknya. Hadisnya rawahu Muslimun, ada dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim, tapi dalam terjemahnya HR Bukhari. Tolong penerbit buku yang sampul warna merah halaman 53, nanti kalau dalam cetakan berikutnya tolong diperbaiki, karena teks aslinya Muslimun, kenapa terjemahnya Bukhari. Lalu kemudian barisnya juga kacau. Yang pertama as-sihhata, yang kedua wal firaghi, maghmunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal firaghu. Ya, jadi ada beberapa kesalahan cetak yang perlu diperbaiki. Saya tidak ingin menjatuhkan penerbitnya, ini kritik membangun, memperbaiki. Kalau Al-Quran diambil dari aplikasi, ini ayat Qurannya diambil dari aplikasi, maka hadis juga bisa diambil dari aplikasi. Jangan tulis sendiri, karena kalau tulis sendiri itu, kalau yang nggak ngerti nahu bisa kacau semua. Ni'matani maghmunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhata wal faraghi. Oh, nggak bisa begitu. As-sihhatu wal faraghu. Nah, ini mesti diperbaiki, karena ini ditulis sendiri, tidak diambil dari aplikasi. Ustaz Somad itu menjatuhkan penerbit. Saya nggak sebut nama penerbitnya, saya tidak merusak penerbit. Penerbitnya bagus. Mudah-mudahan edisi yang akan datang edisi revisi, insya Allah. Amin ya rabbal. Habis jam 6.